langsung dijelasin sama foundernya, yaitu Mas Burhan. Jadi kita bakal undang Mas Burhan untuk IG Live bareng kita di sini ya. Iya, kita coba ajak. Maaf Mbak, saya sedang di apa nih di danau, jadi suaranya agak berisik sih. Oke, gak apa-apa, lagi di lapang ya. Iya iya, ini lagi liburan, lagi liburan. Lagi liburan malah. Iya. Oke. Oke. Jadi kita bakal sharing sesuai dengan eh, temanya, yaitu bagaimana menjalankan bisnis pertanian pada masa pandemi corona nih Mas. Karena kan Iya. udah banyak kan berita-berita kalau terutama ya DKI Jakarta lah ya, perusahaan-perusahaan Iya yang gulung tikar, terus mem-PHK karyawan-karyawannya gitu kan. iya iya, betul betul. Oh. Nah, karena itu dan kurang lebih bidangnya kan bisnis kayak industri, terus finance dan lain-lain. Cuman kita pengen tahu nih kalau misalkan dari pertanian bakal kayak gimana gitu kan. Oke oke, siap 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 siap. Ini sebenarnya lagi di daerah mana ngomong-ngomong? Di daerah Wadas Lintang, Kebumen, maksudnya Kebumen Wonosobo, perbatasan Oh, Kebumen Wonosobo. Iya iya, memang di ke sana atau gimana? lagi mancing. Oh, Eh, gimana? Gak apa-apa, tapi kemarin kan rencana jam 2, tapi jam 2 kan masih di sini sekarang sore-sore kan, ya nggak apa-apa lah, nyela dulu nanti kan lanjut lagi mancing lagi. Oke, oke. Ya, ya. Tapi apa suaranya agak berisik soalnya ada anginnya gede di sini. Oh, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih cukup jelas kok. Oh ya, siap siap siap. Oke. Mungkin bisa mulai dengan perkenalan dari sendiri sih, Mas. Tadi kan Oh, terus udah juga kan gitu. oh, untuk Mas Tani Mineral sendiri saya dirikan tahun 2015 akhir. Tepatnya ketika saya masih duduk di bangku SMK kelas 3, udah saya bentuk. Oh, Kan namanya masih hanya Mas Tani Bibit karena waktu itu hanya memproduksi tanaman buah. Tapi untuk saat ini kita ekspansi ke yang lain, usaha yang lain seperti penyediaan jasa perawatan tanaman, kemudian ada konsultasi seputar produksi tanaman juga, dan juga kita menyediakan pupuk dan juga tanaman buahnya itu sendiri. Untuk oh, persebarannya sendiri saya udah kirim ke seluruh Indonesia kecuali di Natuna karena di Natuna belum ada pengiriman, belum ada gedung oh. di sana. Iya, kalau untuk tanamannya sendiri sudah dari Aceh sampai Papua sudah kita kirim. Nah, untuk jenisnya sendiri kami fokusnya pada durian, akan tetapi kita ekspansi ke jenis lain juga seperti mangga, kemudian ada kelengkeng dan juga alpukat. Tapi untuk produk unggulannya kita durian. Nah, iya. Kemudian apalagi kira-kira Mbak? Saya soalnya blank. Oh, kalau bibitnya sendiri itu memang bikin pembibitan sendiri atau bagaimana, Mas? Untuk awal mula kita mendirikan bisnis ini, awal mulanya sebagai reseller, hanya perantara dari petani karena saat ini petani di kampung saya terutama petaninya itu Hmm. kan berumur di atas 40 tahun. Jadi mereka itu gaptek, nggak tahu teknologi, kemudian pemasaran hanya secara manual, yaitu orang beli apa berkunjung ke tempat aja. Kalau itu kan menjadi apa yuk kelemahan lah bagi petani kita. Jadi saya mempunyai ide bagaimana tanaman ini bisa saya online kan. Dulu saya terinspirasi oleh toko bagus kan ada Trubus, majalah Trubus itu kan juga menyediakan tanaman buah. Nah Mm-mm. dari saya juga belajar, kemudian tapi sekarang saya manfaatkan IG, kemudian Facebook juga, YouTube untuk media promosinya. Nah, untuk apa sekarang
kita sudah produksi juga sendiri secara sendiri untuk jenis bibit tertentu. Tapi ketika tanaman kita kurang stok ataupun nanti ada permintaan yang banyak dan dari perusahaan kami belum menyediakan, biasanya kami bekerja sama dengan mitra tani Oh, yang nah, itu. mitranya itu areanya di sekitar Di Mas sekitar kan? daerah, ya, Hmm. mungkin cuman tetangga aja, sebenarnya cuman tetangga yang mereka itu sebenarnya sudah punya CV juga, cuman karena stoknya juga mungkin ada, ya udah kita kerjasama aja gitu. Oh, iya, 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 iya. Emang tertarik dari awal menjalankan bisnis pertanian ini karena background pendidikan atau Mas? Enggak, malah enggak sama sekali. Dulu sebenarnya ini kan, dulu saya sampai gini, intinya saya nggak mau kerja yang berkaitan dengan tanaman pertanian, tani ataupun itu, karena saya menganggapnya tani itu kecil, tani itu remeh, tani itu kotor, tani pendapatannya kecil. Waktu itu pas saya kelas 2 SMK itu masih anggapannya itu masih kotor-kotoran lah untuk pertanian. Itu tahun 2014. Nah, 2014 akhir saya mencoba, itu gara-gara ya karena iming-iming teman. Sebenarnya ada, di saya kan ada founder ataupun pencetus untuk online bibit tanaman. Nah, dari situ Hmm. saya diajari, dibelajari. Nah, ya udah, kok tertarik, ya udah saya coba aja. Ternyata hasilnya lumayan. Omset Oh, pertama gitu. Dan waktu, berlanjut ya. ya, waktu sekolah udah dapat per bulan, udah dapat 1 juta, kan udah termasuk gede. Sekolah bagian itu masih SMK tahun 2014 2015, itu kan ya lumayan lah bagi seorang siswa, udah punya penghasilan sendiri, udah bisa buat kuliah, sekolah sendiri. Kemudian Hmm. ya seperti itu sih. Kendalanya selama menjalankan bisnis nih apa sih Mas yang paling susah? Kan udah ngirim tuh dari Aceh sampai Ya, mana-mana ke mana ya kalau tadi. kendalanya itu terutama di ekspedisi. Karena apa, kalau kita kirim ke daerah, terutama di daerah yang terpencil seperti, maksudnya jauh seperti Manado itu kan kota, misalkan di sampingnya itu ada Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bitung kayak gitu. Kemudian di daerah Jawa pun seperti Pacitan, tapi yang udah melosok itu ekspedisinya kan jarang, maksudnya itu mahal ongkirnya, kemudian lama juga, resiko mati itu tinggi. Cuman itu sih sebenarnya. Kalau untuk kendala yang lain nggak ada sebenarnya. Mungkin musim, kayak musim, kalau musim pas tanam itu kan, musim-musim kayak gini Januari sampai Juni, musim-musim tanam untuk buah. Tapi kan sebenarnya di luar itu bisa bisa juga. Tapi kan kecenderungan masyarakat sudah terdoktrin bahwa untuk tanaman itu yang bagus bulan-bulan ini, maksudnya masih hujan. Tapi sebenarnya di musim kemarau itu lebih bagus karena nanti di musim penghujannya tanaman udah mapan. Oh. Tapi biasanya kalau misalkan pemesanan kayak gitu terus bibit belum tersedia, customer mau nunggu nggak sih Mas? Eh Kalau kami kan untuk promosi itu kita lihat stok dulu, kita lihat stok barang. Ketika barang itu ready banyak, ya udah kita promosi. Ketika barang itu belum ready, kita biasanya pre-order, bisa dengan DP, ya seperti itu. Kalau partai banyak sih biasanya kita bermitra sih, langsung bermitra dengan teman, dan alhamdulillah saat ini masih tercukupi terus, belum sampai kekurangan. Mungkin kalau untuk jenis-jenis tertentu seperti, alpukat khas dan alpukat Yamagata yang itu jenis baru masuk di Indonesia, itu masih harus inden. Kayak durian yang lagi tren saat ini, durian super Oh. tembaga dan juga namblung, itu juga masih harus inden. Yang durian Taibat yang namblung yang dari Bangka Belitung itu harga masih tinggi, kemudian customer harus inden. Kalau nggak inden ya nggak dapat gitu. Hmm. Iya, 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 betul. Ya. Tapi pasarnya bagus ya Mas jualan bibit buah ini? Wah, untuk pasarnya lumayan bagus, omset juga bagus. Saya masih betah sih sampai sampai sekarang. Sampai saya ini sekarang ini kan saya juga posisi masih kuliah semester 6, belum selesai Hmm. juga. Jadi kita sambil bisnis, ya udah, kita bisa buat kehidupan sehari-hari, bisa buat bayar kuliah, nabung juga, saving juga, perluasan pangsa pasar juga. Oh, iya, iya, betul, betul. Tapi kalau sekarang lagi corona nih Mas, Ya, ini banyak PSBB juga kan di beberapa oh iya. daerah. Nah, itu Nah, gimana Mas dampaknya ke bisnis bibit buah ini?
biasa. Otomatis yang di daerah dulu waktu kemarin tanggal 24 ketika ada kabar bahwa penerbangan ditutup untuk domestik, itu yang menjadi penghalang karena saya hampir 10 orderan itu cancel semua, refund semua uangnya. Padahal kita udah keluar biaya untuk administrasi lah, untuk biaya sampai ke bandara juga. Tapi ya itu, kita biaya-biaya itu di refund semua dan customer harus minta refund uang balik kan. Lah, yang kita ruginya di situ, tapi nggak apa-apa. Nah, itu yang menjadi kendala satu itu. Waktu sebelumnya sih sebenarnya corona nggak masalah ketika udara masih penerbangan masih belum dibatasi dan juga masih normal-normal aja, itu masih bisa karena kargo masih jalan. Untuk saat ini kendalanya yaitu kargo penerbangan harus ada jadwalnya kan tertentu sekarang, nggak setiap hari ada. Kemudian tarifnya pun juga naik, ya nggak, penerbangan itu kan penerbangan tambahan, nggak domestik yang seperti biasa. Kendalanya itu sebenarnya. Kalau untuk minat sih ada, masyarakat banyak, tapi takutnya masyarakat kan karena corona ini jadi pakai waktu lama datangnya, dan resiko takutnya kan nanti semakin itu nanti. Oh iya 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 betul betul. Nah, kalau misalnya permintaannya pengiriman yang nggak pakai pesawat itu masih perlu kendalanya. Kalau sebenarnya bisa ke Manado, bisa ke luar Jawa, bisa pakai kapal, cuman kan estimasinya sampai 3 minggu, Mbak. Nah, Iya. untuk customer biasanya udah takut sendiri ketika mereka dibilang 3 minggu baru nyampe, mereka udah ketakutan, takut bibirnya mati, padahal kirim juga aman sebenarnya. Nah, bagaimana kita meyakinkan customer itu sebenarnya yang menjadi kendala sih sebenarnya. Tapi berarti Mas Tani milenial ini ada garansi ya kalau sampai Oh nggak iya, rusak. kalau untuk garansinya kita biasanya garansi di pengiriman karena resiko matinya kan disebabkan karena barang kan belum sampai pada customer. Tapi ketika tanaman itu udah ditanam dan mati kan berarti ada faktor lain seperti perawatan juga. Nah, biasanya kita garansi sampai 1 minggu sih. 1 minggu setelah barang sampai, ketika itu benar-benar mati, biasanya kita ganti. Iya iya. Nah, kalau untuk pengurusan tanaman kan biasanya pakai petani kan untuk merawat bibit atau pengangkutan segala macam. Nah, selama PSBB atau lockdown di daerah sana apa bermasalah nyari karyawan apa gimana, Mas? Untuk karyawan kan masih keluarga sendiri sebenarnya, Mbak. Jadi belum ada. Oh, Iya, masih dijalankan keluarga, bisnis keluarga, belum belum sampai karyawan dari luar sih sebenarnya. tapi keluar-keluar masih boleh tuh ya, Mas, ke kebun, ngurus, ngambil barang, nganter gitu. Ya sebenarnya kan ada peraturannya sih, tapi kita kan petani, kalau kita nggak ke kebun ya tanaman mati, gitu aja kan logikanya. Kalau mau, ya sebenarnya kita nggak boleh sih ngelawan aturan pemerintah, ya yang penting safety aja, pakai masker gitu. Kemudian jangan berdekatan dengan orang, social distancing masih dijalankan di sawah gitu aja. Oh, Kan tetap ya, lagi, ada social iya, distancing di lahan juga. di kebun kan juga mesti jaraknya ada 2 meter lebih lah kan, pekerjaannya sedikit, kebunnya luas kan nggak mungkin ngerumpul jadi satu. Kalau jadi satu pun nanti pas makan siang misalkan, itu aja masih harus pakai jarak. Tapi kalau sekarang kan puasa jadi nggak ada yang makan siang, ya udah ini 2 meter. Iya, 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 iya. Jadi kalau karyawan masih belum ada masalah ya selama corona ini, Mas. Nah, terus kira-kira setelah corona ini nih, Mas, akan ada gebrakan baru atau ada rencana perluasan bisnis atau gimana dari Mas Tani Milenial? Untuk Mas Tani milenial sendiri sebenarnya mau ada rencana sih sebenarnya, tapi baru rencana, kemungkinan untuk lebih membuka yang jasanya itu ya lebih ditekuni lagi, karena kan kemarin baru coba-coba. Kalau besok rencana sudah kita cari orang buat tenaganya juga kan, untuk perawatan tanaman itu, untuk jasanya. Kemudian menyusun Iya, itu iya. sih, itu Oh, sama buat kebun kebun percontohan kalau memungkinkan. gitu. Di daerah mana tuh Mas rencananya kebun percontohannya? Untuk rencana di daerah Purworejo, Mbak, Purworejo Jawa Tengah. Oh, ya, 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 mantap, mantap. Nah, gimana nih pendapat Mas kalau misalkan COVID-19 ini berpengaruh ke bisnis pertanian tuh gimana sih pandangannya dari Mas Burhan sendiri?
ngelihatnya sekarang. Kemarin kan ada berita juga tuh Mas kalau cabe sampai murah banget, 7.000 Iya, per kilo. ya, ya disayangkan banget lah, maksudnya ketika pandemi seperti ini masyarakat juga pendapatannya juga rendah kan, pendapatannya sedikit, kemudian kalau dari pertanian seperti kalau bahan pokok kayak cabai sampai murah kan kasihan di petani juga karena mereka pun juga mengeluarkan biaya produksi yang banyak juga kan Pak, kalau harga jualnya murah ya kasihan mereka juga sebenarnya. Tapi gimana lagi dengan keadaan seperti ini pendapatan masyarakat juga berkurang, banyak orang yang di PHK. Ya, semoga aja ini cepat berlalu sih biar normal Kalau semua. di daerahnya Mas Burhan sendiri petani-petaninya masih jalan terus Mas? Masih ramai berkebun gitu? Masih ramai, masih normal, masih seperti biasa. Mm. Karena kan di Magelang sendiri kan saya sekarang di Magelang. Kalau di Ya, Magelang sendiri kan untuk yang positif corona kan lebih sedikit. Jadi zona kalau kecamatan saya sendiri masih zona hijau sepertinya, masih aman lah, maksudnya masih belum yang zona merah yang benar-benar harus PSBB ataupun lockdown yang benar-benar harus di rumah sebenarnya. oke. Saya ini lihat Instagramnya nih Mas, emang sebagian besar durian ya andalannya Mas Tani Milenial ini. Ya, Pernah ada order dari individu nggak sih Mas? Maksudnya bukan perusahaan gitu. seringnya kita malah individu, Pak. Seringnya kita individu. Sebenarnya Hmm. banyaknya di pemerintah daerah dengan individu-individu. Oh, kalau misalkan beli bibit, itu biasanya di umur berapa Mas bibitnya? Kalau untuk bibitnya sendiri berkisar Mm-mm. umur 6 sampai 8 bulan, tergantung jenisnya sih, Mbak. Tapi ada yang dibantu penanaman atau konsumen barang datang kita tanam sendiri gitu. Misalkan individu nih saya nggak tahu cara nanam atau gimana itu gimana? Sebenarnya kita kan juga kalau jauh seperti Manado biasanya kita lewat tutorial, Mbak. Kita udah ada videonya, kita Heeh. kemungkinan kalau deket dan barang itu minta diantar sendiri ya kita bisa bantu instruksi untuk penanamnya gimana gimana gitu. Kalau di tengah-tengah perawatan mau nanya gitu Mas konsul, ini buahnya kenapa ya harus ditambah pupuk apa gitu juga bisa nggak sih Mas? Bisa, kita di Mas Tani Milenial ketika beli bibit kita free untuk konsultasi sebenarnya. Ketika customer tanya ya kita jawab. Sampai saat ini kita yang skala besar pun masih berhubungan, maksudnya masih komunikasi lah dengan kami gitu. Sampai buah malah, sampai perawatan, sampai udah 3 tahun kita nggak lost kontak karena yaitu ketika mereka konsultasi ya kita terima. Iya. Kalau ada syarat-syarat khusus nggak sih Mas kalau misalkan mau beli bibit atau ya terserah aja gitu? Nggak ada, bebas sih sebenarnya, bebas siapapun boleh ketika mereka mau dengan harga yang kita tawarkan sebenarnya. Nah, gitu. Harganya ini termasuk murah apa gimana nih Mas? Pasarnya uh, untuk menengah atau menengah ke bawah? Kalau kita trade marketnya kayaknya menengah ke atas Mbak, karena kita kan tidak hasil okulasi, kemudian Hmm. indukannya pun juga dari yang berkualitas gitu juga kan ya. Iya. Untuk harganya ya kita bibit ya diusahakan bagus gitu kan, kualitasnya bagus, ya udah dengan harga yang kita tawarkan. Kalau misalkan sebenarnya ada yang lebih murah gitu kan, banyak yang lebih murah itu, banyak di toko-toko lain banyak yang lebih murah, tapi kan Iya. kita berani, maksudnya kita berani konsultasi, mau konsultasi dengan kita sampai kapanpun kita mau gitu kan. Belum tentu kan kalau seperti penjual lain mau gitu kan, kalau kita ya udah mau sampai konsultasi sampai berbuah siap buah. Kalau bibit yang impor dari luar ada Mas? Di atas Banyak, banyak. banyak kan kita kerjasama dengan mitra biasanya. Kalau Hmm. seperti Dian Musangking kan itu introduksi dari Malaysia aslinya. Iya. Kita Malaysia, kemudian kita bermitra juga dengan yang ada di sini gitu. Kemudian Mangga Mahathir juga, kemudian ada Alpukat Yamagata, Alpukat Khas itu. Kita bekerja sama dengan mitra. Kalau untuk daerah-daerah tertentu apa ada kualifikasi gitu Mas? Maksudnya misalkan
tadi durian musangking nggak bisa kalau ditanam di Bogor atau di Padang gitu. Sebenarnya ada beberapa kendala karakteristik ya untuk tanah apa aja yang bisa ditanami dengan durian, dan juga cuacanya gimana, ketinggian tanahnya berapa, itu ada syaratnya juga. Makanya ketika ada customer mau tanam, biasanya mereka tanya dulu apakah ini cocok ditanam di daerah sini. Jadi kita apa ya namanya, kita tentukan tanaman itu cocok nggak untuk daerah situ gitu. Jadi nggak ini dibeli, maksudnya mereka mau beli ya udah kita tanya dulu mereka di daerah mana gitu. Biasanya mereka juga tanya untuk di daerah sini bisa nggak mas. Ya iya. Terus apakah dengan adanya Mas Tani Milenial ini kan tadi katanya kebanyakan tadinya petani-petaninya tuh umur 40 tahun ke atas ya. Nah, Ya, terus ya. muncul Mas Burhan yang muda tapi mau ngerjain bidang pertanian. Apakah ada yang tertular juga gitu Mas, ikut-ikutan? Wah, seru juga ternyata bertani. Sekarang rata-rata hampir 200 orang di kampung saya bekerja jadi petani sekarang. Sama juga punya bisnis kayak saya, cuma kan beda nama, beda brand gitu kan. Ada banyak Yang muda-muda juga banyak. banyak 100 orang ada Terus bisa bikin rata-rata. atau apa? Ini atau Kalau di kampung saya ini sudah ada mbak, komunitasnya udah ada komunitas namanya Kebun Kliwon itu nama kampung saya. Ya udah di situ banyak petani muda yang bergabung, kemudian kita membentuk komunitas itu, membuat event, membuat paguyuban dan acara-acara gitu ada. kalau sekolah udah banyak ya SMK pertanian, terus kuliah juga jurusan Ya, pertanian. Cuman mungkin iya. ini perlu apa nih tekad saya harus bikin membangun pertanian ini kayak gimana gitu guys. Masih muda kan. Mau mbak sinyalnya suaranya agak kedengeran, Oke, angin, ada angin. halo. Udah jelas. Iya, anginnya udah semakin besar ini. Ini ada pertanyaan nih, Mas. Kalau pengiriman keluar pulau, apakah bibit yang dipaketkan dilengkapi surat jalan atau bebas dari hama penyakit bawaan, Mas? Oh, untuk ke luar pulau, terutama kita kirim pakai kargo pesawat, biasanya kita ada surat karantina dari pihak balai karantina tanaman itu. Jadi di karantina dulu 1 hari oleh pihak balai karantina, baru dikirim. Setelah ada surat dicek sama pihak balai karantina, dapat suratnya, ya udah bisa terbang. Ketika tanaman itu nggak lolos karantina, ya kita ganti dengan yang memenuhi dan layak. Oh gitu. Iya. Berarti memang semuanya sudah sesuai dengan prosedur lah ya pengirimannya. Mbak. Ada kesulitan nggak sih Mas dengan prosedur-prosedur karantina ini? Kalau untuk karantina kan sudah menjadi tanggung jawab pihak kargo ya Mbak. Udah jadi tanggung jawab mereka, jadi terima beres sebenarnya. Udah bibit udah dibawa dengan kargo. Kargo pun kita kan kargo berada di kita, maksudnya ke tempat kita, bukan kita yang ke tempat kargo biasanya gitu kan, ngambil bibitnya. Jadi nanti tinggal terima surat karantinanya udah beres. Gitu. Kalau untuk pengiriman sendiri biasanya kita minta surat balai karantina, kemudian biasanya di dermaga kapal juga kan, di pelabuhan juga kalau kita kirim sendiri keluar negeri. Iya, iya, Maaf, iya. Baik. soalnya baterainya udah low bed. Di sini nggak ada listrik. Iya, iya, gak apa-apa Mas. Nanti paling kalau misalkan kita ada pertanyaan lagi, bisa komen-komen di postingan yang untuk khusus Mas Tani Milenial, nanti kita bantu sampaikan jawabannya gitu ya. Atau bisa langsung follow aja kan ya ke Mas Tani Ya, Milenial. ya, ya. Komunikasinya lewat WhatsApp Mas Tani Milenial kan ada ya di Ada. Instagramnya. Iya, Ada. langsung WhatsApp. Ya, langsung WhatsApp Mas Burhan langsung yang jawab ya Langsung berarti.
Ah iya siap. Oke oke. Iya, terima kasih banyak nih Mas sudah sharing. Mungkin bisa kasih apa ya kalimat terakhir gitu penyemangat untuk teman-teman yang bertani seperti apa dalam kondisi pandemi corona ini Mas. Untuk kalian yang bisnis bergerak di bisnis pertanian, terutama yang muda-muda ini, uh, jangan minder, tetap semangat, karena ya dari pertanian lah kita bisa melakukan apapun. Maksudnya pertanian ini sebenarnya menjadi apa ya, peluang besar kalau kita bisa memanfaatkannya gitu. Petani itu sebenarnya tidak kotor kok. Petani itu tidak melulu tentang orang tua. Petani itu tidak melulu tentang apa ya, kotor orang tua, kemudian gaji kecil, itu enggak. Cobalah di pertanian, tekuni pertanian, maka kamu akan mendapatkan segalanya. Bagus bagus. Keren keren Mas, keren keren. Mudah-mudahan Mas tani milenialnya lancar terus, sukses terus, bisnisnya semakin berkembang, bisa ekspor juga ya. Ya. Kalau butuh kerjasama kita juga bisa, Mbak. Iya. Oh iya tentu saja Mas. Iya iya betul betul betul. Saling kerjasama juga kan antara petani-petani muda itu akan semakin cepat membantu perkembangan Indonesia. Iya. Oke Mas. Ya kalau gitu kita sudahi saja IG live sharing kali ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa di post di IG-nya Mas Tani Milenial langsung atau di Tani Talk juga untuk tanya-tanya kontak Mas Burhan gitu ya. Oke. Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya Mas memancing. Terima kasih. Iya, makasih. Sore. Ya, terima kasih yang udah gabung di IG Live Sharing Tani Talk kali ini. Nanti videonya ini bakal di-save, jadi kalau ada yang ketinggalan atau masih mau lihat, masih bisa lihat juga. Terus juga nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut ke Mas Tani Milenial, bisa langsung dicek IG-nya atau bisa tanya-tanya juga ke Tani Talk langsung. Nah, nanti jangan lupa hari Kamis kita bakal ada live IG sharing lagi bareng Your Sayur Farm. Nah, itu tentang beda bidang lagi tapi tetap di pertanian gitu. Jadi jangan sampai kelewatan. Ditunggu. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.